Assalamualaikum saudara-saudara. Hari ini kita masang fog lamp di Toyota Avanza seri E yang emang gak dikasih fog lamp dari sananya. Yang dipakai di sini bukan standarnya fog lamp Avanza ya, tapi bahan sisa atau mungkin juga bekas. Ya, jadi fog lamp ini saya tipisin dulu. Ya, untuk perekatnya saya kasih lem bakar, dan juga biar nggak masuk debu di kaca nanti saya kasih lem juga. Ya, jadi kenapa begitu, karena saya ingin membuang bracketnya. Jadi untuk masang si fog lamp nggak harus ada skrup atau baut sana sini ya, jadi nggak ngebolongin si bodi mobilnya. Ya, tujuannya satu sih, buat ngejaga originalitas dari seri E itu sendiri. Ya, begitu juga dengan saklar nih. Jadi tutupan saklar itu akan saya simpan dan saya ganti dengan saklar ini. Nah, ini jadi dudukan juga. Nah, ini saklar sebenarnya buat listrik rumah tangga ya, atau 220 volt. Jadi lednya nggak bisa nyala, jadi kita mesti buat lagi led di sini. Tentu dengan resistor ya, biar dia bisa nyala, nggak putus. Nah, ini susunannya kira-kira skemanya. Nah, ini fog lamp udah ditipisin, dan ini untuk kabel yang dari fog lamp masuk ke ruang mesin. Di bagian ini ada ruang ya, jadi bisa nerobos tanpa harus susah payah. Ada dua kabel positif negatif untuk masang lampu LED. Ya, lampu LED ini kan positif negatifnya nggak boleh kebalik ya, jadi kita coba dulu, kalau udah nggak hidup ya kita balik. Dia harus positif di positif, negatif dan di negatif. Nah, ini kenapa bracket dibuang? Nah, saya akan pasang fog lamp ini hanya dengan kabel TIS. Ya, saya yakin kuat kok, dan juga dia udah ngepres sebenarnya di damper itu. Tinggal saya kabel TIS dua di atas dan bawah, tapi satu sisinya enggak ya. Jadi satu sisinya nanti buat adjustment lah. Jadi kita udah setting kiri kanan atau atas bawahnya, kalau udah cocok, udah seret, baru nanti kita lem bakar. Nah, lem bakar ini juga kuat dan biasa dipakai di rangkaian elektronik juga. Saya pernah membuka itu lumayan susah bukanya, jadi saya lem bakar aja. Nah, ini tampilannya kira-kira kalau udah pasang, tapi bisa rata di bawah. Ya, sekarang kabel yang dari ruang mesin ke kabin. Itu juga ada memang karet boot ya, buat tempat kabel. Dan mobil ini tergolong aman ya, safety, karena kedap, jadi udara ruang mesin nggak bakal masuk ke dalam kabin. Jadi kalau sampai bocor ya, sering dengar kabar diberitakan yang kabinnya bocor, akibatnya apa. Nah, jadi kalau udah dimasukin kabel, isolasi lagi. Nah, ini saya masukin 3 kabel, tujuannya buat stok lah, kalau kapan hari ingin ada penambahan aksesoris. Ini sumbernya dari charger ya, beda dengan normalnya kan lewat lampu senja. Tetapi karena kebutuhan saya sendiri, saya mau pisahin, jadi nggak usah lampu senja nyala, fognya baru bisa nyala. Jadi fog dan aksesoris lainnya yang mungkin ada lampu bagasi, lampu bawah, dan mungkin juga lampu fog lamp nanti yang agak beda ya, mungkin yang kiri kanan, saya akan pasang lewat ini juga. Nah, di sini sebenarnya hanya ada soket itu yang warnanya putih agak kuning, dan kabel warna merah putih. Yang lainnya lupakan, itu nggak ada. Itu hanya saya yang nambahin sebelum ini.
buat kamera depan kiri, kamera belakang, buat TV, dan buat antena. Jadi monitor yang saya copot tadi itu bisa buat nonton TV. Sebelum Menteri Johnny G Plate merubahnya, seketika tuh TV-nya nggak berfungsi lagi. Ya, sebelum jumper ke sini, saya pasang fuse dulu atau pasang sikring lah. Jadi ketika ada salah satu aksesorisnya rusak, berhenti di sini tuh masalah, nggak merusak bawaannya. Ya, jadinya berhubung saya udah buat, saya tinggal colok. Tapi kalau belum buat, bisa ngejumper di pangkalnya soket ya. Jadi kalau kita udah bosen, tinggal keluarin soketnya dikit, kita gunting, jadi kelihatan nggak pernah diapa-apain kan, masih mulus kabelnya. Ya, kabel itu, kabel fog lampnya nerobos lewat ini, nggak tahu namanya bagian apa ini, sampai ke tempatnya saklar. Ya, untuk kabel fog lamp ini saya pakai sekun gepeng yang besar, female, yang kabel yang di saklar male. Ya udah, sampai sana tinggal kita rapiin nih yang tempat tadi ya, tempatnya apa nih, colokan charger. Kita bisa cek ya, ini cek flatnya doang sih, kan fognya belum kepasang ya. Ini penampakannya kalau malam, dan ini hanya akan fungsi kalau kunci kontak pada posisi ACC. Jadi kalau posisinya off atau kuncinya udah dicabut, maka saklar ini enggak akan berfungsi. Jadi kita aman lah, nggak bakal kelupaan. Nah, ini relay, ini mungkin usianya udah 30 tahun ya. Ya, untuk penomoran ini relatif sama ya, semua relay 85, 86, 87, dan 30. Nah, untuk itu kita butuh soket relay. Ya, gunanya kalau relaynya rusak tinggal diganti. Nah, yang jadi masalah, nggak semua relay itu posisinya sama. Nah, ini posisi yang relay yang kelihatan lebih baru ini ada 58586 nya tuh berseberangan, 3087 juga berseberangan, sementara yang Hella tadi enggak kan. Ya, jadi kalau mau masang relay ya kita lihat dulu itu nomornya. Nah, ini hubungan juga dengan soket relaynya. Yang dasarnya kita buat pasang soket relay ini kan biar gampang, kalau relay rusak tinggal ganti. Cuma ketika ganti nggak berfungsi, ya cek dulu nomornya, mungkin beda ya. Nah, sebenarnya masalah beda penempatan pin 85868730 ini udah lama, dan biasanya kalau zaman dulu itu pada relay-relay yang nggak ada mereknya itu yang 8586 nya berseberangan. Di soket relay ini pun sama, saya pasangi sikring dulu ya. Ini sikring ini ke nomor 30 dan ke aki. Jadi ketika dari aki masuk lewat sikring, baru dia ketemu yang nomor 30. Ya, gunanya sama. Ketika di bagian relay dan lampunya rusak, dia akan berhenti di sini. Jadi nggak ngutik-ngutik si aki. Ya, kalau untuk pemasangan, cara masang sekunnya bisa lihat di video saya ini juga ya. Nah, jadi ininya begini, di nomor 86 itu yang negatif, jadi ada yang ke body itu sebagai negatif, dan juga ada satu yang buat ke fog lamp. Dan ini yang nomor 30 yang ada sikringnya
nomor 30 ke sikring baru ke aki. Dan yang nomor 87 itu ke bagian positifnya fog lamp. Yang 85 dari saklar. Nah ini merah hitam ya, ini buat ke fog lamp. Itu yang merahnya dari 87, yang hitamnya 86. Ya, jadi kalau dilihat seperti ini gambarannya, jadi hati-hati letak penomoran. Nah ini di relay saya pakai yang Hella ya, 8586 nya tidak berseberangan atau bersampingan. Nah ini dari saklar ke nomor 85, 86 nya ke body atau ke negatif aki, 30 nya ke positif aki, dan 87 nya adalah positif buat lampu LED, dan negatif lampu LED dari body atau dari minus aki. Ya ini sudah selesai kita rangkai, tinggal kita pasang. Ini saya kasih bracket, tapi saya pasangnya juga di ini box sikringnya Avanza ya, tuh ada baut, saya baut di situ. Jadi saya baut sama yang nomor 86, jadi bautnya ini bersambung dengan nomor 86 ya, yang ada sekun buat aki itu. Karena nomor 86 itu sebagai sumber negatif buat ngegerakin elektromagnetiknya relay, dan juga nanti buat jadi negatifnya si lampu fog lamp. Jadi kalau negatifnya fog lamp ya dari body langsung di sini, atau mau dari aki juga nggak masalah sih. Ini kita pasang dulu ya. Jadi masang ini negatifnya selesai ya, nomor 86, dan ini nomor 85 dari saklar, dan ini nomor 30 dari sikring ketemu aki. Nah ini ke fog lamp yang nomor 86 negatif, yang 87 positif. Dan ini 86 negatif, 87 positif ya. Ya, di area ini udah selesai, tinggal ke dalam. Nah, tinggal kita sambungin yang kabel tadi itu, yang dari nomor 85 ketemu kabel output dari saklar. Ya, salah satu saklarnya kita pakai ini. Yang satu lagi entah buat apa. Ya, di sini saya pakai sekun gepeng yang kecil ya. Kita bisa coba. Nyala ya. Ada nyala. Ya. Matiin. Hidupin lagi. Yang dulu. Semoga bawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.